Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketemu lagi dengan Dinar Siagian. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Roma 8 ayat 9 yang berbunyi demikian. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema yaitu hidup oleh roh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa orang yang hidup di dalam roh akan dipimpin oleh roh. Tetapi orang yang hidup di dalam daging, maka dia akan dipimpin oleh daging. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, dalam Roma 8 ayat yang ketiga, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang hidup di dalam roh akan memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan roh. Tetapi jika orang yang hidup di dalam daging, maka dia akan selalu memikirkan kehidupan yang menurut kedagingan. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup di dalam daging itu memikirkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, karena keinginan daging adalah maut. Jadi keinginan daging itu adalah maut. Maut itu adalah dosa. Maut itu adalah hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Inilah keinginan daging. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Dikatakan bahwa keinginan daging itu perseteruan dengan Allah. Tetapi keinginan roh adalah hidup damai sejahtera. Di dalam ayatnya yang ke-6, dalam Roma 8 ayat yang ke-6. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memikirkan hal-hal yang dari Tuhan, hidup yang memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Jika kita sudah di dalam Kristus, marilah kita memikirkan hal-hal yang sungguh memberikan hidup damai sejahtera dalam kehidupan kita. Jangan lagi kita terbelenggu dan terikat dengan hal-hal kedagingan. Sebab dikatakan di dalam ayat 6 tadi bahwa keinginan daging adalah maut. Keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Oleh karena itu, jika kita sudah di dalam Kristus, mari kita menjauhkan hal-hal yang menjadi perseteruan dengan Kristus. Mari kita menjauhkan hal ini di dalam kehidupan kita. Tetapi marilah kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya di dalam kehidupannya, mau
dan mau memikirkan bagaimana untuk memiliki hidup damai sejahtera. Karena roh adalah hidup dan damai sejahtera. Di dalam ayat selanjutnya, tetapi kamu tidak hidup dalam daging lagi, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi orang yang hidupnya selalu dipimpin kehidupan dalam kedagingan, dia belum menjadi milik Kristus. Dia belum menjadi milik Kristus kalau dia masih hidup di dalam kedagingan. Tetapi kalau dia sudah menjadi milik Kristus, dia akan memikirkan bagaimana untuk hidup damai sejahtera. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi orang yang hidupnya di dalam daging, dia mati. Tetapi kalau dia hidup di dalam roh, dia adalah memiliki kehidupan di dalam kebenaran. Karena roh itu membenarkan kehidupannya. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi orang yang hidup di dalam Kristus, yang sudah memiliki Kristus dalam hidupnya, dia tidak dikuasai oleh daging lagi. Dia sudah dikuasai oleh roh kebenaran yang membawa dia ke dalam kehidupan yang memiliki damai sejahtera. Dan hidupnya dipimpin oleh roh di dalam Yesus Kristus menuju kehidupan di dalam kebenaran. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa orang yang dipimpin oleh roh, dia akan menyalibkan kedagingannya. Di dalam Galatia 5 ayat 24 mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan kedagingannya. Artinya menyalibkan daging adalah tidak hidup dalam perbuatan daging lagi. Di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 dikatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap itu, Yesus Kristus sudah mematikan itu di dalam kehidupan kita. Yesus Kristus sudah membayar itu dalam kehidupan kita dengan memberikan kehidupan kepada yang mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus sudah menyalibkan kedagingannya untuk menebus dosa, untuk menebus kedengkian kita. Tuhan juga mau agar kita tidak hidup dalam perbuatan daging lagi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lawan perbuatan daging itu di dalam kehidupan kita. Dengan kita berdoa, berpuasa di hadapan Tuhan, agar Tuhan mengangkat segala kehidupan yang penuh kedagingan di dalam hidup kita, sehingga kita boleh hidup menerima pengorbanan Kristus yang Dia sudah salibkan di kayu salib untuk memberikan
hidup di dalam kita. Dia sudah membenarkan kita untuk kita sanggup memiliki hidup damai sejahtera yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Roma 8 ayat 13 ini dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita mematikan semua kehidupan kedagingan kita, maka kita akan hidup. Kristus Yesus yang sudah memberikan hidupnya kepada kita yang percaya kepadanya akan membawa kita kepada kebenaran yang dipimpin oleh Tuhan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu, marilah kita sebagai orang percaya jangan lagi hidup dalam menurut kedagingan kita, tetapi marilah kita dipimpin oleh Roh, agar perbuatan-perbuatan kita sesuai dengan kehendak Tuhan sehingga kita hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita terus hidup di dalam pimpinan Roh, agar semua kedagingan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan disuci kuduskan oleh Tuhan kita. Yang kedua, bagaimana hidup di dalam Roh, yaitu membaca Injil keselamatan. Membaca Injil keselamatan. Dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 8 mengatakan bahwa firman Tuhan adalah Allah. Tuhan Yesus adalah Allah yang sudah menjadi manusia, membawa terang di dalam dunia ini, agar orang percaya yang datang kepada terang tidak hidup dalam kegelapan. Roh Allah ada di dalam diri kita. Dengan membaca firman Tuhan setiap hari dan melakukan perintahnya, maka hari lepas hari hidup kita akan dipimpin oleh Tuhan. Dengan melakukan kedua hal tadi, kita menyalibkan kedagingan kita dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita untuk hidup sesuai dengan kebenarannya. Dan yang kedua, mari kita membaca Injil keselamatan itu, membaca firman Tuhan hari lepas hari. Mari kita jadikan firman Tuhan menjadi pondasi iman kita yang membawa hidup kita memiliki pondasi yang kuat di dalam Kristus. Dengan kebenaran firman Tuhan yang kita baca tiap-tiap hari, maka buah-buah Roh itu akan menjadi bagian dalam hidup kita dan membangun kehidupan kita dan juga tali persahabatan kita di dalam Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu dalam firman Tuhan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.